Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan komponen-komponen sistem EV pada mesin Toyota Avanza. Yang pertama yaitu ECT. ECT berfungsi untuk mendeteksi suhu cairan pendingin mesin dan mengubah tekanan sesuai dengan temperatur cairan pendingin mesin. Cara kerjanya yaitu pada saat temperatur cairan pendingin mesin rendah, tekanan termistor bertambah. Pada saat temperatur tinggi, tekanan berkurang. Sensor temperatur cairan pendingin mesin dihubungkan ke ECM. Pada saat besarnya tekanannya berubah sesuai temperatur cairan pendingin mesin, voltase pada terminal THW juga berubah. ECM juga mengatur volume injeksi berdasarkan sinyal ini untuk memperbaiki kemampuan saat berkendara pada mesin normal. Yang kedua yaitu sensor TPS. TPS yaitu Throttle Position Sensor. Fungsinya yaitu mengatur bukaan katup valve. Cara kerjanya yaitu pada saat throttle valve tertutup penuh, voltase mendeteksi 0,4 sampai 0,9 volt yang diberikan pada terminal VTH dari ECM. Voltase yang diberikan ke terminal VTH dari ECM bertambah secara proporsional sesuai dengan sudut buka throttle valve mencapai sekitar 3,2 sampai 4,9 volt. Ketika throttle valve telah dibuka penuh, ECM menentukan kondisi pengendaraan dari output voltase dari terminal VTA dan melakukan fungsi seperti koreksi rasio bahan bakar dan udara dan kontrol fuel. Sensor selanjutnya yaitu sensor MAP atau Manifold Absolute Pressure. Sensor ini menyatu dengan housing air filter. Cara kerjanya yaitu ECM menentukan durasi injeksi dasar dan penggeseran timing injeksi berdasarkan pada output voltase dari sensor tekanan absolute manifold. Sensor tekanan absolute manifold memonitor tekanan absolut di dalam intake manifold, sehingga ECM dapat mengontrol rasio udara dan bahan bakar pada level yang pantas dalam berbagai kondisi pengendaraan, tanpa adanya pengaruh terhadap situasi tekanan udara luar antara lain yang disebabkan oleh ketinggian permukaan. Sensor selanjutnya yaitu IAT atau Intake Air Temperature. Fungsinya yaitu mendeteksi suhu udara yang masuk melalui intake manifold. Cara kerjanya yaitu pada saat temperatur udara intake rendah, tekanan termistor bertambah. Pada saat temperatur udara intake tinggi, tekanan termistor berkurang. Pada saat tekanan pada sensor IAT berubah sesuai dengan perubahan IAT, voltase pada terminal THA juga berubah. Berdasarkan pada sinyal ini, ECM menambah volume injeksi bahan bakar untuk memperbaiki pengendaraan selama pengoperasian mesin hidup. Selanjutnya yaitu oksigen sensor. Oksigen sensor terletak pada bagian exhaust manifold pada mesin. Fungsinya yaitu mendeteksi konsentrasi oksigen di dalam gas buang dan memberikan umpan balik kepada ECM untuk mengontrol rasio udara dan bahan bakar. Cara kerjanya yaitu bila rasio udara menjadi kurus, konsentrasi O2 pada gas buang meningkat, dan sensor O2 menginformasikan kepada ECM tentang kondisi kurus tersebut. Ketika voltase rendah, kurang dari 0,45 volt. Bila rasio menjadi gemuk dari rasio udara, maka konsentrasi O2 dalam gas buang akan dikurangi, dan sensor menginformasikan kepada ECM tentang kondisi tersebut dengan voltase tinggi lebih dari 0,45 volt. Selanjutnya yaitu knock sensor. Knock sensor terletak di bawah bagian intake manifold mesin yang berfungsi sebagai mendeteksi knocking mesin. Cara kerjanya, sensor ini memiliki elemen piezoelektrik yang membangkitkan voltase ketika terjadi perubahan bentuk. Voltase itu dibangkitkan shock block mesin digetarkan oleh knocking. Munculnya beberapa knocking mesin dapat ditekan dengan cara memundurkan timing pengapian. Sensor selanjutnya yaitu sensor CKP atau Crankshaft Position Sensor.
Sensor ini berfungsi untuk membangkitkan sinyal dan mengirimkan ke ECM untuk mendeteksi sudut crankshaft dan putaran mesin. Cara kerjanya yaitu, sensor ini membangkitkan 30 sinyal setiap kali mesin berputar pada sinyal N maupun berdasarkan silinder pada kombinasi sinyal N1 dan sinyal N2. Selanjutnya yaitu sensor CMP atau camshaft position. Fungsi dari sensor ini yaitu mendeteksi posisi sudut cam. Dengan cara kerjanya, sewaktu camshaft berputar, gigi pada timing rotor dan celah udara pada pickup berubah menyebabkan fluktuasi dalam medan magnet dan membangkitkan gaya elektromagnetik dalam pickup coil. Karena gigi bertekan dan timing rotor bergerak melewati pickup coil, maka dibangkitkan voltase dan arus listrik bolak-balik. Sensor selanjutnya yaitu ignition coil. Cara kerjanya yaitu di dalam injektor terdapat power transistor yang berfungsi meng-switch on dan off arus primary coil pada saat arus primary coil diputus. Dibangkitkan tegangan tinggi dalam secondary coil, dan voltase ini digunakan busi untuk membuat bunga api. Selanjutnya yaitu sensor VSV atau vacuum switching valve, terletak pada housing air filter yang menyatu. Fungsinya yaitu menyesuaikan emisi HC yang masuk dengan kondisi pengendaraan. Cara kerjanya yaitu untuk mengurangi emisi HC, uap bahan bakar dan tangki bensin dialurkan melewati charcoal kanister menuju intake manifold untuk pembakaran di dalam silinder. ECM mengubah duty signal ke VSV dalam sistem evap, sehingga emisi HC yang masuk dapat disesuaikan dengan kondisi pengendaraan atau beban mesin dan putaran mesin, kecepatan mesin setelah mesin digunakan. Sensor selanjutnya yaitu sensor ISC atau Ideal Speed Control. Fungsinya itu mengontrol putaran mesin dengan menambah atau mengurangkan volume udara yang dibypass oleh throttle valve sesuai dengan sinyal yang diterima dari ECM. Rotor dibuat menyatu di dalam ISC valve berputar secara berlawanan arah jarum jam dengan sudut tetap. Sesuai dengan sinyal dari ECM, rotor dan katup ditempelkan dengan mur seperti biasa sehingga katup hanya dapat bergerak ke depan dan belakang sesuai dengan proporsi putaran rotor. Dengan demikian, volume udara yang masuk dikontrol dengan mengubah celah antara katup dan udara. Selanjutnya yaitu fuel injector. Injektor ini berfungsi untuk menginjeksikan bahan bakar ke silinder. Cara kerjanya yaitu injektor bahan bakar ditempatkan pada intake manifold. Injektor tersebut menginjeksikan bahan bakar ke dalam silinder sesuai dengan sinyal dari ECM. Selanjutnya yaitu starter signal, terletak pada bagian starter mesin. Berfungsi untuk mengaktifkan starting motor. Pada saat mesin diputar, voltase baterai diberikan ke terminal STA pada ECM. Sensor selanjutnya yaitu sensor VSS atau Vehicle Speed Sensor. Sensor ini terletak pada bagian transmisi kendaraan. Fungsinya yaitu menentukan kecepatan kendaraan. Cara kerjanya, setiap kali berputar dari putaran speedometer akan memutar switch ke on dan off 4 kali dan sinyal off dan on ini diteruskan ke ECM. ECM menentukan kecepatan kendaraan sesuai dengan frekuensi sinyal pulse ini. Selanjutnya yaitu sensor switch AC atau air conditioner. Terletak pada bagian luar mesin dan berfungsi sebagai memonitor kondisi AC dan sensor
posisi throttle. Cara kerjanya yaitu ECM memonitor kondisi AC dan PRF yang menyebabkan naiknya putaran idling mesin, yang kemudian memercikan beban mesin. ECM memonitor sinyal-sinyal dan untuk menentukan apakah benda bekerja secara normal atau tidak. Sensor selanjutnya yaitu sensor electric cooling fan. Electric cooling fan ini berfungsi sebagai pendingin tambahan untuk bagian radiator. Kali ini saya akan menjelaskan cara bagaimana menggunakan alat scanner untuk sistem EV, atau biasanya digunakan untuk memeriksa bagaimana kondisi komponen-komponen EV pada mesin injeksi. Mesin yang digunakan saat ini yaitu mesin dengan kode 1TRFE. Saatnya kita memulai dengan menekan tombol start, pilih GEG dan GD scan. Lalu kita tekan tombol start. Pilih logo pabrikannya. Kali ini kita memakai Toyota Innova, berarti dengan merek Toyota. Tekan lagi ini. Lalu tekan OK. Tunggu alat ini menerima data dari ECM. Setelah selesai, tekan OK. Setelah ini ada menu untuk memilih kode mesin atau kode beberapa part sistem injeksi pada mesin mobil. Pada Innova kita tekan 16 pin DLC, kita pilih Japan area. Setelah keluar menu seperti ini, kita pilih powertrain. Kita pilih powertrain all system. Ada di sini engine ECT, cruise control, tapi untuk mobil Innova tidak ada cruise control dan segala macamnya, cuma ada engine dan ECT. Kita tunggu beberapa saat. Setelah loading data, keluarlah sistem ID tersebut. Sistem ID ini perlu dihafal atau tidak, kita tekan OK saja. Lalu tunggu lagi beberapa saat. Setelah ada sedikit loading, datang menu diagnosi fungsinya untuk mendiagnosanya saja. Kali ini kita cuma untuk membaca datanya saja, tidak untuk menghilangkan data-data kesalahan dari sistem EV-nya. Kita tekan read current data. Kita pilih engine control. Kita pilih saja manual select biar tidak semuanya terpilih. Pilih fuel system status, calculated load, coolant temperature, engine speed, intake air, mat. Lalu kita tekan OK. Tunggu alat ini membaca data dan datanya tersebut keluar. Calculated loadnya 17,25%, coolant temperaturnya 87 derajat Celcius, engine speednya 745,25 rpm.
intake airnya 34 derajat Celcius dan manifold absolute-nya 2,54 cm per SE. Lalu kalau kita lihat grafik di sini dapat kita lihat calculated load-nya, coolant temperaturnya 87 derajat Celcius, engine speed-nya 800 sampai 900. Ketika digas akan naik. Ini digas sampai 3000 rpm, 2500 rpm. Suhu udara masuk ke sistem intake 34 derajat Celcius. Di sini data mass airflow-nya rata-rata sekitar 4 cm per SE. Lalu kita tekan back. Setelah semua data terbaca, berarti kita sudah mengetahui apa-apa saja dan bagaimana sistem ini bekerja dan status-status pada komponen-komponen tersebut. Di sini pada mobil ini statusnya terlihat baik. Lalu kita kembalikan saja. Tekan back semuanya. Back, kita kembalikan saja seperti awal. Dan relicate, kita tekan yes. Tekan back. Dan kita tekan quit. Baik, begitu cara menggunakan alat scanner tool untuk melihat kondisi pada sistem EV mobil tersebut. Baik, terima kasih.